Memberikan pemahaman kepada aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Malang terkait Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 agar nantinya dapat diimplementasikan untuk mengelola aset barang milik daerah dengan baik. Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD menggelar sosialisasi Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 kepada ASN di lingkungan Pemkot Malang. Sosialisasi Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 yang digelar oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Malang diikuti oleh ratusan peserta yang terdiri dari Kepala OPD, Kabak, Kabid, Camat, Lurah, serta Kasdi yang merupakan pemangku kebijakan dalam pengelolaan aset atau barang milik daerah. Yang kami hormati staf ahli, asisten dan kepala perangkat daerah pemerintah Kota Malang, yang kami hormati narasumber dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang kami hormati camat dan lurah sekota Malang serta Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada hari ini Selasa 15 Oktober 2024 dapat kita ikuti bersama acara sosialisasi Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang perubahan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan BND dan implementasi pengukuran indeks pengelolaan aset. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Andes Subhan MAP, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami atas nama panitia penyelenggara melaporkan hal-hal sebagai berikut. Dasar pelaksanaan kegiatan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara daerah. Sebelum penyampaian materi sosialisasi oleh narasumber, terlebih dahulu diawali laporan Kepala BKAD Kota Malang. Dalam sambutannya, Kepala BKAD Subhan mengatakan bahwa tujuan dari sosialisasi ini agar ASN khususnya Kepala OPD selaku pemangku kebijakan dapat memahami perubahan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 sehingga dapat mengelola aset barang milik daerah dengan baik. Perubahan atas Permendagri 19 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Selanjutnya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik daerah yang dilanjutkan dengan Peraturan Wali Kota Malang Nomor 24 Tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan sewa barang milik daerah, dan terakhir adalah Peraturan Wali Kota Malang Nomor 25 Tahun 2021 tentang pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah. Latar belakang kegiatan Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri baru saja menetapkan perubahan signifikan dalam peraturan pengelolaan barang milik daerah, yaitu Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 yang menggantikan dan memperbarui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Langkah ini diambil untuk menyesuaikan aturan dengan amanat pada PP 27 2014, PP 28 tahun 2020, dan PP 22 tahun 2022. Penyesuaian dengan regulasi atau peraturan perundangan lain serta mengakomodasi beberapa hal yang masih belum diatur di Permendagri 19 2016. Dengan terbitnya Permendagri Nomor 7 tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pengelola barang, pengguna barang maupun kuasa pengguna barang dalam melaksanakan penatausahaan barang milik daerah dengan lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Tujuan pelaksanaan kegiatan pertama, untuk memberikan informasi tentang pokok-pokok perubahan pada Permendagri 7 2024, yaitu meliputi penggunaan barang milik daerah, perencanaan kebutuhan barang milik daerah, pemanfaatan barang milik daerah, pengamanan barang milik daerah, penilaian barang milik daerah, pemindah tanganan barang milik daerah, penghapusan barang milik daerah, dan pengawasan serta pengendalian barang milik daerah.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan dan arahan sekaligus membuka acara oleh penjabat Wali Kota Malang kepada yang terhormat Bapak Iwan Kurniawan STMM. Disilakan. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu bersilaturahmi dalam keadaan sehat dalam rangka untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi Permendagri nomor 7 tahun 2024 tentang perubahan atas Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengolahan barang milik daerah dan implementasi pengukuran indeks pengolahan aset. Bapak dan Ibu yang saya hormati, atas nama pemerintah daerah Kota Malang kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu. Semoga kehadiran Bapak dan Ibu. Sementara penjabat Wali Kota Malang Iwan Kurniawan STMM dalam arahannya mengapresiasi sosialisasi perubahan Permendagri nomor 7 tahun 2024 yang digelar oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD. Merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk dapat terus-menerus menyempurnakan regulasi demi mendukung pengolahan barang milik daerah yang lebih baik dan transparan, akuntabel. Seiring dengan dinamika perkembangan kebutuhan daerah, Permendagri nomor 7 tahun 2024 hadir sebagai satu landasan yang lebih relevan dan responsif terhadap tantangan yang ada pada saat ini. Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengolahan barang milik daerah yang telah diatur dengan jelas seluruh proses bisnis pengolahan barang milik daerah, mulai dari perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pengamanan dan penghapusan serta pembinaan dan pengawasan serta pengendalian. Pengolahan barang dan penggunaan barang mempunyai payung hukum yang jelas dan kuat dalam meningkatkan peran optimalisasi barang milik daerah dan permasalahan yang ada khususnya di Kota Malang. Dalam sosialisasi ini kita juga akan membahas mengenai implementasi pengukuran indeks pengolahan aset yang merupakan alat untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengolahan aset daerah. PJ Wali Kota Malang mengatakan bahwa pemerintah Kota Malang merespon dengan cepat terkait implementasi kebijakan karena kebijakan merupakan salah satu hal yang menjadi pedoman dalam rangka penyelenggaraan pemerintah pusat. Aset atau barang milik daerah merupakan satu langkah yang penting dalam tata kelola pemerintah daerah. PJ Wali Kota Malang menambahkan bahwa pengelolaan aset milik daerah khususnya di pemerintah daerah Kota Malang sudah sangat bagus. Untuk itu ia berharap melalui sosialisasi tersebut para OPD memahami tentang perubahan Permendagri nomor 19 tahun 2016 menjadi Permendagri nomor 7 tahun 2024 dan nantinya dapat mengelola aset barang milik daerah dengan baik. Amanah pengolahan barang milik daerah secara profesional. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari Selasa 15 Oktober tahun 2024. PJ Wali Kota Malang juga secara resmi membuka sosialisasi Permendagri nomor 7 tahun 2024 dan implementasi pengukuran indeks pengelolaan aset. Tahun 2016 tentang pedoman pengolahan barang milik daerah dan implementasi pengukuran indeks pengelolaan aset saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya akhiri, ini yang kedua, saya akan menyampaikan pantun. Artinya kalau saya sampaikan pantun, betapa pentingnya kegiatan ini. Betapa pentingnya kegiatan aset milik barang daerah dan pengukuran indeks bagi Kota Malang. Betapa komitmennya kami Wamana untuk bagaimana kita bisa
tertib administratif terkait dengan balang milik daerah. Kalau saya sebutkan Bapak Ibu tidak bilang cakep dengan semangat, saya nggak turun-turun. Jadi Bu Amanah nggak akan menyampaikan paparannya. Jadi Bapak Ibu nggak akan dapat ilmunya. Kalau cakepnya semangat, saya lanjut. Kalau nggak semangat, terutama Pak Camat dan Pak Lurah. Jalan pagi sambil berolahraga. Kurang, Pak. Sekali lagi ya. Jalan pagi sambil berolahraga. Melihat kebun bunga yang bertumbuh bersemi. Balang milik daerah harus kita jaga agar aset terkelola dengan baik. Kami berharap Bapak Ibu bisa stay sampai sore nanti. Setelah pembukaan, sosialisasi Permendagri nomor 7 tahun 2024 juga menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri yang hadir untuk memberikan materi bagi ratusan ASN di lingkungan Pemkot Malang. IPA dan terkait dengan Permendagri 7 2024 yang sudah kita tetapkan kemarin tanggal 2 Juli 2024, sehingga Kota Malang perlu mensosialisasikan dua hal ini yang kebijakan yang harus Bapak Ibu ketahui selaku pengguna barang atau selaku kuasa pengguna barang yang tadi sudah dibuka oleh Bapak Haji Wali Kota Malang. Beliau juga merangkap salah satu pejabat di Kementerian Dalam Negeri. Tentunya ini kami sangat senang sekali. Nah, Permendagri ini banyak diminta untuk MCP KPK 2024, dan untuk penggunaan MCP ini BPKAD Inspektorat tidak bisa memberikan data kepada untuk MCP KPK di 2024 kalau SKPD tidak mengisi format yang diminta di dalam MCP KPK itu. Salah satunya daftar pengamanan melalui penggunaan peralatan dan mesin. Jadi di list format itu disampaikan kepada SKPD, nanti BPKAD yang mengakomodir baru bisa diupload di sistem MCP KPK-nya. Apakah ini sudah Pak Eko? Yang format itu? Belum. Ini sudah tinggal berapa bulan? Oktober, November, Desember. 3 bulan. Sehingga kami berharap nanti dibuat surat edaran Pak Eko belum kepada seluruh SKPD, isi semua pegawai yang mendapatkan fasilitas peralatan dan mesin. Pak Eko dapat mobil, dapat laptop. Namanya Pak Eko nanti list semuanya, termasuk Pak Sekda, termasuk kepala daerah itu dapat apa aja gitu, yang melekat kepada pribadi. Pak Eko, kepala bidang aset, loh iya Pak, nama jabatan, kemudian nama barang yang dipakai, NIK Bapak, KTP Bapak nomornya berapa. Kenapa butuh NIK Bu? Kok nggak NIK gitu ya? Karena kalau NIK misalkan sudah pensiun, kelihatan, belum mengembalikan. NIK-nya ini alamatnya di mana ya? Tujuannya itu Pak. Dan itu berlaku se-Indonesia, bukan hanya berlaku di Kota Malang. Jadi clear nanti kalau ada beliau misalkan membawa kendaraan atau laptop atau fasilitas lain, termasuk semua ya di anggota DPR atau pimpinan DPR yang mendapat fasilitas itu ke data. Nah, kami berharap punya target karena Desember untuk memenuhi MCP KPK 2024. Kalau belum disampaikan kepada SKPD, nanti formatnya kami sampaikan. Nah, bicara ruang lingkup, ini saya mengulang lagi, struktur pejabat
tugasnya pengguna barang kepala SKPD, tugasnya Pak Camat, tugasnya Pak Lurah, tugasnya pejabat penata usaha pengguna barang, tugasnya pengurus barang. Itu semuanya ada di sini, di Permendagri 19. Nah, kami berusaha untuk Kota Malang. Apakah pengurus barang ada honornya, Pak Kabar? Ada honornya enggak? Pengurus barang dapat honor? Dapat honor? Dapat. Oh, dapat. Nah, kami kemarin di Pedum itu kalau nggak ada honornya ada di TPP. Ya. Tapi nanti Pak, ini bocoran Perpres 53 ada memasukkan honor pengurus barang pembantu, pengurus barang pengelola, pembantu pengurus barang pembantu. Cuma nominalnya kecil, teman kami mengusulkan besok setarakan dengan bendara pengeluaran. Usul Pak, usul. Kalau ada uang, terus aja kalau kami berjuang di atas, Bu, saya bilang, waduh Pak, kerjanya pengurus barang dengan bendara pengeluaran itu jauh lebih banyak pekerjaannya pengurus barang, benar nggak? Oh betul. Sekarang tambah lagi bikin laporan bulanan, laporan pengawasan dan pengendalian RKBMD. Itu mereka itu pekerjaannya setahun itu nggak ada loadnya, tinggi terus. Makanya jangan jangan dipandang sebelah mata untuk pekerjaannya pengurus barang. Sehingga kemarin kami fight Pak untuk mengusulkan. Jadi di draft itu ada honor pengurus barang pengelola, pengurus barang pengguna, pembantu pengurus barang pengelola, pembantu pengurus barang pengguna, pengurus barang pembantu, dan pembantu pengurus barang pembantu. Kami usulkan lagi juga honor pejabat penata usahaan pengguna barang. Kan belum ada, tapi masih dikaji Pak. Kami minta tolong untuk honor pejabat penata usahaan barang itu untuk juga diberikan honor. Seperti itu, dan itu masih dilaporkan dan besarannya mohon setarakan dengan bendara pengeluaran. Tapi mereka tampung, cuman belum pembahasan. Kita tunggu aja pembahasan lebih lanjut mengenai honor. Kami mohon doanya sehingga pejabat penata usaha juga dapat honor. Di sini dijabat oleh siapa Pak? Kasub pejabat penata usaha? Kasubag umum. Nah, semoga dapat doanya aja. Kita masih berjuang di atas. Seperti itu. Indeks IPA-nya akan jelek. Kalau indeks IPA-nya jelek, terlambat karena siapa? Karena SKPD. Sehingga ke depan SKPD juga akan dinilai indeks pengelolaan asetnya. Terlambat nggak sih kecamatan ini? BPKAD terlambat enggak? Inspektorat terlambat enggak? Dinas Peternakan, Pertanian, PU terlambat enggak? Nah kalau terlambat satu SKPD sehingga RKBP-nya berpengaruh kepada kota sehingga penetapannya Pak Sekda jadi terlambat. Saya pertama apresiasi kepada teman-teman jajaran pemerintah daerah khususnya kawan-kawan di BAKD yang responnya sangat cepat. Saya 2 bulan di sini, respon jajaran pemerintah daerah saya rasakan cepat terkait dengan implementasi kebijakan. Karena bagi kami kebijakan itu salah satu hal yang menjadi pedoman bagi kami dalam rangka untuk penyelenggaraan pemerintah pusat. Aset milik daerah, barang milik daerah ini merupakan satu rangkaian yang penting di dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah. Ada perencanaan, ada budgeting, sudah ada implementasi di dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang tentunya butuh adanya clean and clear terkait dengan penyelesaian aset. Pada saat kita bicara aset milik daerah, tentunya akan berdampak juga terkait dengan pemeliharaan, pengelolaan. Kalau aset sudah ditertibkan, tata kelolanya tentunya menjadi acuan dasar pada saat kita ingin mengelola dan memeliharanya. Nah, harapan kami di dalam forum ini seluruh jajaran pemerintah daerah khususnya dihadirkan seluruh OPD, dihadirkan camat, dihadirkan lurah dan seluruh perangkatnya sejumlah 300 memahami terhadap perubahan dari Permendagri 19 2016 menjadi Permendagri 7 2024.
ada poin-poin yang tentunya akan menjabarkan lebih detail, mulai dari perencanaan, penganggaran, sampai dengan pengendalian dan pelaporan. Itu hal yang luar biasa, sehingga harapan kami permasalahan-permasalahan yang ada di dalam pengelolaan aset ini bisa menjadi acuan di dalam Permendagri nomor 7. Nah, ini harapan saya melalui Pak Kaban BAKD untuk dapat diimplementasikan pencatatan tertib administrasi untuk aset sesuai dengan peraturan Permendagri yang sudah dikeluarkan Permendagri 7 tahun 2019 ini. Ya, jadi seperti tadi ya, ada Permendagri 19/2016. Nah, itu menjadi acuan. Ternyata ada beberapa permasalahan di lapangan yang perlu bukan permasalahannya, ada acuan-acuan yang perlu dipayungi di dalam peraturan Permendagri 19/2016, sehingga terjadilah perubahan. Itu juga atas masukan-masukan dari daerah pada saat pengelolaannya, sehingga terjadi perubahan mulai dari perencanaan sampai pengendalian dan pengawasan. Nah, itu menjadi konsennya BPKRI. Kita BPKRI sekarang tidak hanya melakukan pemeriksaan terkait dengan belanja saja, tapi bagaimana aset, karena aset itu sangat penting. Sudah dibelanjakan, sudah dibangun asetnya, tapi tidak dicatat dengan baik sehingga akan terbengkalai di dalam pemeliharaan. Nah, BPK dan MCP, KPK itu sangat konsen dengan itu. Sehingga forum ini salah satunya kita tidak mau mempunyai permasalahan yang terkait dengan aset yang akan menjadi salah satu konsennya BPKRI, yang akan menjadi konsen MCP di dalam Kopsudgat di dalam pelaksanaan aset. Nah, ini salah satunya forum ini untuk mengantisipasi, memberikan sosialisasi informasi terkait apa substansi yang ada di Permendagri 7/2024 ini. Kalau tadi saya ngobrol dengan Pak Kaban, juga dengan Bu Amanah, sebelum kita panggung ya, saya tanya bagaimana pengelolaan aset Kota Malang. Alhamdulillah Kota Malang termasuk kategori yang bagus di Provinsi Jawa Timur. Tapi kami tetap respon cepat. Ada Permendagri 7, langsung kita lakukan pertemuan pada hari ini untuk mematangkan, untuk memberikan informasi atau sosialisasi kepada seluruh jajaran UPD. Karena biar bagaimanapun aset untuk Kota Malang ini cukup luar biasa, banyak sekali ya Pak kabarnya yang luar biasa. Walaupun daerahnya kecil, tapi ini kota industri, kota wisata, program-programnya pendidikan, ini banyak sekali aset. Apalagi ini cagar budaya ya, banyak aset-aset yang juga perlu ditata yang dulu-dulu sampai dengan sekarang. Saya berharap dalam perubahan kebijakan 7, perubahan Permendagri nomor 7 ke 2024 dari 19/2016, stakeholder saja, seluruh stakeholder termasuk salah satu masyarakat terlibat di dalam suatu proses pengawasan terhadap aset-aset yang dimiliki oleh daerah. Jadi bukan hanya masyarakat sekarang di perencanaan, kemudian di penganggaran, tapi di dalam pengelolaan aset yang memang menjadi konsennya BPKRI maupun KPK. Saya harap masyarakat juga mendorong, mengawasi sesuai dengan yang diamanatkan pengawasan dan pengendalian. Seluruh stakeholder melakukan pengawasan dan pengendalian terkait dengan penanganan aset. Saya rasa seluruh jajaran pemerintah daerah sangat terbuka dengan informasi-informasi dari masyarakat ya. Kemudian harapan saya bergerak bersama-sama untuk mengendalikan itu. Kenapa bisa saja hal itu terjadi? Karena cukup banyak aset yang dikelola, perhatian dari masyarakat, para pengampu, organisasi, tokoh masyarakat, tokoh, kemudian organisasi yang lain. Saya rasa dibuka ruangnya untuk bisa memberikan informasi kepada pemerintah daerah. Bahkan kalau perlu kita bersama-sama untuk melihat kondisi aset. Dari perubahan dari Permendagri 19/2016 ke Permendagri 7/2024. Ternyata memang ini mengakomodir dari beberapa PP, jadi peraturan pemerintah dan juga dari Permendagri sebelumnya. Yang contohnya begini, saya yang paling saya ingat barangkali nanti untuk penerapan di optimalisasi pemanfaatan BMD.
ini untuk gini, kita itu kan juga punya perda retribusi ya, ini perda PDRD namanya. Nah di situ kan juga di Permendagri 19 2016 kalau nggak salah ini di pasal 80 bahwa objek yang sudah menjadi objek retribusi itu tidak bisa disewakan. Nah pasal itu dihapus sehingga dari sini memang menyulitkan untuk pemanfaatan BMD. Padahal juga tuntutan dari pemerintah pusat ini ada optimalisasi BMD. Kita sudah dengan Perda 1 2020 ya tentang pengelolaan barang milik daerah, kemudian juga dengan Perwal 24 2021, Perwal 25 2021 tentang mekanisme sewa barang milik daerah, itu kan juga ada objek IP yang beberapa itu sudah kita transformasikan ke sewa. Nah ini kalau kemudian catatannya, misalkan juga contohnya asetnya Pemkot yang kemudian sudah di sana ada masuk di Perda PDRD, ada tarif retribusinya, kemudian juga tidak bisa untuk disewakan, ini kan sulit. Sementara mungkin kebutuhan masyarakat juga tinggi kan begitu ya. Kemudian juga untuk optimalisasi aset pemerintah Kota Malang dalam rangka untuk peningkatan PAD kan juga perlu kan begitu ya. Nah, dengan adanya Permendagri 7 2024 ini menurut kami luar biasa. Jadi saya bersyukur. Makanya secepatnya juga dengan setelah kami dari Jakarta, sosialisasi dari Kemendagri sendiri, kemudian juga kita undang narasumber dari Kemendagri untuk sosialisasi kepada seluruh SKPD. Karena begini loh, ya, organisasi pengelolaan BMD itu yang pertama tentunya kepala daerah selaku penanggung jawab dan juga pemegang kekuasaan pengelolaan aset BMD. Kemudian yang kedua, pengelola barang milik daerah Sekda. Berikutnya adalah pengguna barang, pengguna BMD dan kuasa pengguna. Ini ada di masing-masing SKPD. Jadi PA, pengguna anggaran ini juga sekaligus pengguna barang milik daerah. Posisi BKAD ada di mana? Yaitu adalah setelah di pengelola, setelah Sekda. Nah ini ada di pejabat penata usahaan barang milik daerah. Sesuai dengan tusinya, disitulah pusat untuk pengelolaan barang milik daerah. Kalau di yang satu itu, yang kedua juga untuk ini setahu saya yang paling pokok yang saya lihat itu disewa itu juga masa durasi. Kalau di Permendagri 19 2016 itu 5 tahun maksimal gitu ya ininya. Tapi di Permendagri 7 2024 ini berubah sampai 10 tahun, khususnya yang memang itu dibutuhkan untuk infrastruktur investasi. Saya pikir ini kan menyempurnakan dari Permendagri 19 2016, sehingga dari situ ya kalau kemudian juga dibandingkan dengan Permendagri 19 2016, Permendagri 7 2024 ini menyempurnakan sehingga memang ya banyak kelebihannya. Peliputan acara ini dipersembahkan oleh Bagian Prokompim Setda Kota Malang. Simon Alfredo melaporkan.